itu, udara di pinggiran kota terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan rintik membasahi kaca mobil seorang sopir taksi malam yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Ia adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun, sosok sederhana yang mengandalkan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarganya. Meskipun ia sudah terbiasa dengan sunyinya malam, ada sesuatu pada malam itu yang membuat bulu kuduknya meremang sejak awal ia menyalakan mesin mobil. Tidak ada alasan yang jelas, hanya sebuah perasaan kuat bahwa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sedang memperhatikannya. Ia memulai tugas malamnya seperti biasa. Jalanan kota sudah sepi, toko-toko mulai menutup pintu, dan beberapa kucing liar berlari menyeberangi trotoar. Lampu-lampu jalan berkelip lemah akibat hujan. Namun ia tetap melaju, mencoba menepis rasa tidak nyaman yang menempel sejak keluar rumah. Di dalam taksi, hanya suara mesin dan sapuan wiper yang menemani. Ia menyalakan radio, tetapi suara statis memenuhi kanal. Ia mematikannya lagi. Beberapa menit berlalu. Ia melihat kaca spion tengah dan mendapati sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Kursi belakang terlihat sedikit cekung, seperti ada seseorang yang duduk di sana. Namun ia tahu betul bahwa mobilnya kosong sejak awal. Ia menoleh cepat. Kursi itu kosong. Tidak ada apa-apa. Ia menarik napas panjang, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Mungkin hanya ilusi karena lelah. Tapi perasaan tidak nyaman itu kembali datang, lebih kuat. Seakan ada mata yang sedang menatap punggungnya tanpa berkedip. Setiap kali ia melihat kaca spion, sudut kursi belakang itu tampak bergeser tipis, seperti bayangan yang tidak ingin terlihat jelas. Ia menggenggam kemudi lebih kuat, merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. Meski demikian, sopir itu tetap melanjutkan jalan. Penghasilan malam sangat penting baginya. Ia tidak bisa pulang hanya karena firasat. Ia melaju menuju rute yang jarang ia ambil, sebuah jalan lintas desa yang terkenal sangat sepi selepas tengah malam. Biasanya ia menghindari jalan itu karena banyak cerita tidak jelas yang beredar, mulai dari tindakan kriminal hingga hal-hal gaib. Tapi malam itu ia tidak punya banyak pilihan. Penumpang begitu sedikit, dan ia butuh pemasukan tambahan. Saat memasuki wilayah desa, suasana berubah drastis. Jalanan lebih gelap, lampu jalan banyak yang mati, hanya beberapa rumah jauh di kejauhan yang terlihat memancarkan sinar samar. Pohon-pohon besar berdiri seperti bayangan hitam yang menunggu di pinggir jalan. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Ketika ia hendak berbelok menuju jembatan kecil, ia melihat sesuatu berdiri di bawah sebuah pohon besar. Sosok itu samar, namun cukup jelas untuk membuat tubuhnya membeku sesaat. Siluet seorang perempuan berdiri diam, tanpa bergerak sedikit pun. Rambutnya panjang dan lurus, gaun putih sederhana menempel di tubuhnya yang kurus. Ia seperti sedang menunggu seseorang, berdiri tegak menghadap jalan. Sopir itu memperlambat laju mobil. Ia tidak langsung berhenti, tetapi matanya tidak lepas dari sosok tersebut. Hatinya bergetar, antara rasa takut dan rasa bersalah jika ia meninggalkan perempuan itu begitu saja di tengah malam. Setelah mendekat beberapa meter, perempuan itu mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat, sangat pucat, namun tidak menyeramkan. Justru terlihat seperti seseorang yang kelelahan atau baru saja menangis. Ia melangkah mendekat ke pintu mobil dan berbicara dengan suara lembut. "Pak, bisa antar saya pulang?" "Tidak jauh." Sopir itu menelan ludah. Suaranya terdengar normal, namun ada nada dingin yang tidak sengaja merayap di sela katanya. Meski hati kecilnya merasa ragu, ia tetap membuka pintu untuk perempuan itu. Ia mempersilakan masuk. Yang membuatnya semakin merinding adalah cara perempuan itu masuk. Tidak ada suara pintu tertutup. Tidak ada suara kain bergesekan dengan jok. Seakan kehadirannya tidak memiliki bobot. Perempuan itu duduk rapi di kursi belakang, menunduk kecil, kedua tangannya bertumpu di atas pangkuan. Sopir itu memberanikan diri berbicara. "Mbak pulangnya ke arah mana?" "Sudah larut seperti ini, sepi." Perempuan itu menjawab pelan. "Saya pulang." "Sudah ditunggu." Jawabannya terdengar seperti hembusan angin. Sangat pelan, hampir seperti gumaman. Sopir itu mencoba tidak memikirkan hal aneh apapun. Ia mulai menjalankan mobil mengikuti arah yang ditunjukkan perempuan itu. Namun sejak perempuan itu masuk, suasana kabin mobil berubah drastis. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, padahal pendingin udara dalam keadaan mati. Napas sopir terlihat seperti asap tipis setiap kali ia mengembuskan udara. Ia menggigil,
tapi tetap berusaha fokus pada jalan. Ia kembali melihat kaca spion tengah. Kali ini ia benar-benar tercekat. Bayangan perempuan itu hampir tidak terlihat. Ia hanya terlihat jelas pada kaca spion kiri, bukan pada kaca spion tengah. Pada spion tengah, hanya ada bentuk samar yang tidak memiliki kontur jelas. Jantungnya berdegup kencang. Ia berkali-kali mencoba menelan rasa takut yang tumbuh semakin besar. Meskipun tubuhnya ingin menghentikan mobil dan memaksa perempuan itu keluar, sesuatu menahannya. Ia tidak ingin diliputi rasa bersalah jika perempuan itu benar-benar membutuhkan pertolongan. Jalan semakin gelap. Lampu jalan semakin jarang terlihat. Sesekali hanya cahaya kilat dari langit yang menerangi jalan. Perempuan itu tidak berbicara lagi. Ia hanya duduk diam seperti patung, tanpa suara, tanpa gerakan. Ketika mobil melewati sebuah tikungan, sopir itu mendengar suara samar dari belakang. Seperti helaan napas atau desahan. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya menggenggam kemudi semakin kuat hingga ujung jarinya memutih. Suasana di dalam mobil begitu sunyi, namun terasa penuh tekanan. Setiap detik berlalu dengan rasa was-was yang menyesakkan dada. Malam itu baru dimulai untuk sang sopir. Ia belum tahu bahwa perjalanan bersama perempuan itu akan membawanya ke salah satu pengalaman paling menegangkan sepanjang hidupnya. Sebuah peristiwa yang akan terus menghantuinya setiap kali ia melihat kursi belakang mobilnya. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Sebuah kisah nyata dari seorang sopir malam tentang penumpang yang naik dalam keadaan aneh, dan turun dengan cara yang jauh lebih misterius. Mobil itu bergerak perlahan menembus gelapnya malam. Hujan yang semula hanya rintik ini berubah menjadi gerimis deras, mengetuk kaca jendela seperti ribuan jari yang gelisah. Lampu utama mobil menjadi satu-satunya cahaya yang membelah kegelapan di depan. Sopir itu mencoba tetap mengontrol dirinya, namun detak jantungnya tidak bisa berbohong. Sejak perempuan itu masuk, ada sesuatu yang terasa sangat tidak wajar. Ada tekanan yang tidak bisa dijelaskan, seolah ruang kabin dihuni lebih dari 2 jiwa. Perempuan itu masih duduk di kursi belakang. Diam. Tidak bergerak. Tidak bicara. Hanya menatap ke arah jendela seakan melihat sesuatu di luar yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Gaunnya yang basah sedikit menempel pada jok, tetapi anehnya, sopir tidak mendengar suara apapun sejak tadi. Tidak ada suara baju yang bergerak. Tidak ada dentuman halus dari jok saat ia duduk. Tidak ada napas berat yang biasanya terdengar pada orang yang kedinginan. Hidup sebagai sopir malam membuatnya terbiasa menghadapi berbagai tipe penumpang. Tapi perempuan ini berbeda. Terlalu tenang. Terlalu sunyi. Terlalu tidak nyata. Namun ia tetap menepis pikiran buruk itu. Ia menganggap dirinya hanya kelelahan. Ia kembali mencoba membuka percakapan dengan suara bergetar kecil. Kalau boleh tahu, rumahnya masih jauh. Di daerah mana? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ada jeda panjang yang membuat suasana menjadi lebih tegang. Sampai akhirnya ia berkata pelan, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tidak jauh. Di depan nanti belok kiri. Jalan kecil. Jawabannya membuat sopir itu menelan ludah. Ia tahu betul bahwa belokan yang dituju perempuan itu merupakan jalur yang jarang dilewati kendaraan. Bukan jalan besar, melainkan akses kampung yang penuh pepohonan dan minim penerangan. Banyak cerita yang berkembang tentang daerah itu, mulai dari suara tangisan yang terdengar larut malam hingga penampakan perempuan yang berdiri di pinggir jalan. Namun sopir selalu menganggap cerita-cerita itu hanya bumbu masyarakat desa. Meski begitu, malam ini cerita-cerita itu terasa seperti ingin menjadi kenyataan. Sopir itu mengatur napas. Ia melirik spion tengah lagi. Bayangan perempuan itu semakin aneh. Ia tidak terlihat utuh. Wajahnya samar, seperti kabur, namun ketika sopir melirik melalui spion kiri, ia bisa melihat perempuan itu duduk dengan jelas. Kepala sedikit menunduk. Rambut basah menjuntai. Tangan tetap di pangkuan. Tidak bergeser sedikit pun sejak ia masuk. Sopir itu memalingkan pandangan. Ia tidak ingin lagi melihat spion tengah. Ia tidak ingin memeriksa apakah bayangan itu menghilang atau berubah. Mobil melaju menerobos tanah basah dan genangan air. Suara ban mencipratkan air terdengar seperti bisikan kasar yang menyertai perjalanan. Jalan mulai menyempit. Pepohonan kiri kanan semakin rapat, seperti membentuk lorong panjang yang menelan cahaya mobil. Perempuan itu tiba-tiba berbicara. Lampu ini redup ya, Pak.
Sopir itu terkejut. Ia hampir saja kehilangan kontrol setir. Suara perempuan itu terdengar dekat sekali, seolah berada tepat di belakang telinganya, padahal ia masih duduk di kursi belakang. Ia menoleh sedikit dan memastikan perempuan itu masih ada di posisi semula. Benar. Ia tidak bergerak. Iya, Mbak. Mungkin karena basah. Ucap sopir itu berusaha terdengar tenang. Perempuan itu tidak merespons. Ia kembali diam, seolah hanya mengeluarkan satu kalimat itu untuk memastikan bahwa sopir sedang memperhatikan dirinya. Jalan mulai menurun. Kabut tipis menyelimuti sekitar. Di kejauhan, jembatan kecil mulai terlihat. Jembatan itu sudah tua, terbuat dari beton dengan pagar besi tipis yang catnya sudah mengelupas. Air sungai yang mengalir di bawahnya tidak terlihat, hanya terdengar. Suaranya deras dan gelap. Ketika mobil melintas di atas jembatan, sopir merasakan hawa dingin yang menusuk berbeda dari sebelumnya. Dinginnya seperti menembus tulang. Ia bahkan bisa melihat hembusan napasnya sendiri di dalam mobil. Hal itu membuat tubuhnya menggigil meski ia berusaha tetap fokus. Kemudian ia mendengar suara lain. Suara yang sangat pelan, namun jelas berasal dari kursi belakang. Suara seperti seseorang sedang menangis terisak. Sangat halus. Sangat menekan. Seperti tangisan yang dipendam bertahun-tahun. Ia langsung memegang kemudi dengan dua tangan, takut jika dirinya menengok dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Mbak. Ia memanggil dengan suara ketakutan. Mbak baik-baik saja. Tidak ada jawaban. Tangisan itu berhenti tiba-tiba. Hanya sunyi. Sunyi yang terlalu total. Beberapa detik berlalu. Sopir merasa keringat dingin menetes di pelipis. Tangannya bergetar. Ia merasakan naluri paling dalam manusia. Naluri yang hanya muncul ketika seseorang merasa berada dekat sesuatu yang bukan dari dunia ini. Lalu perempuan itu berbicara lagi. Pak, pelan saja. Di depan belok kiri. Sopir itu melihat ke depan. Tidak ada apa-apa selain tanah kosong dan semak-semak. Tidak tampak rumah. Tidak tampak lampu. Tidak tampak tanda kehidupan apapun. Tapi ia tetap mengurangi kecepatan. Mobil bergerak masuk ke jalur yang bahkan tidak layak disebut jalan. Tanah berlubang membentuk cekungan kecil. Pohon-pohon merapat begitu dekat sehingga daun-daunnya menyentuh kaca. Di titik itu, udara terasa seperti berhenti bergerak. Hujan di luar mereda, namun suara malam tidak kembali. Tidak ada serangga. Tidak ada angin. Tidak ada suara air menetes dari daun. Seakan seluruh alam ikut menahan napas. Mobil terus melaju sampai tiba di sebuah bukaan kecil yang gelap. Tidak ada rumah di sana. Tidak ada papan. Tidak ada jalan setapak. Hanya tanah kosong yang ditutupi rumput liar. Mbak. Sopir itu akhirnya memberanikan diri berbicara. Ini benar. Tempatnya. Perempuan itu menjawab pelan. Di sini. Saya turun. Sopir itu menoleh perlahan ke kaca spion kiri. Perempuan itu masih duduk. Tapi ketika ia menoleh sedikit ke spion tengah, ia tercekat. Kursi belakang kosong. Ia langsung memutar badan, memeriksa kursi belakang dengan mata telanjang. Kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada perempuan. Tidak ada suara pintu. Tidak ada jejak basah. Tidak ada tanda apapun bahwa seseorang pernah duduk di sana. Hanya aroma dingin yang menusuk, menempel kuat di udara, seolah meninggalkan pesan bahwa perempuan itu memang ada, namun bukanlah manusia yang membutuhkan tumpangan. Malam itu berubah menjadi malam terpanjang dalam hidup sang sopir. Dan ia belum tahu bahwa kejutan yang lebih besar masih menunggunya. Hembusan napas sopir menjadi satu-satunya suara yang terdengar di dalam mobil. Nafas itu pendek, cepat, dan patah-patah seperti seseorang yang baru saja hampir tenggelam. Kepalanya terasa berat dan telinganya berdesing. Ia menatap kursi belakang berkali-kali, berharap apa yang ia lihat barusan hanya hasil dari pikiran yang lelah. Namun kursi itu tetap kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada bayangan gaun basah. Tidak ada rambut panjang yang menempel di jok. Tidak ada. Ia memejamkan mata sesaat, mencoba mengatur kembali logika yang mulai berantakan. Namun semakin keras ia berusaha mengendalikannya, semakin besar rasa takut yang menekan dadanya.
Dinginnya udara di dalam mobil tidak lagi sekadar dingin. Sekarang terasa seperti tangan tak terlihat yang menggenggam lehernya perlahan. Sopir itu akhirnya meraih gagang pintu dan membuka sedikit jendela. Udara dari luar masuk dan membuatnya sedikit tersadar, meski hawa dingin malam terasa seperti memukul wajahnya. Ia menatap keluar mobil. Tempat yang ditunjukkan perempuan itu benar-benar kosong. Tidak ada rumah. Tidak ada pintu. Tidak ada jalan setapak yang mengarah kemanapun. Hanya lahan terbiar yang ditutupi rumput liar dan pepohonan gelap yang berdiri seperti penjaga tanpa wajah. Di kejauhan, hanya terdengar suara gemericik air dari sungai yang mengalir di balik pepohonan. Suara itu seperti bisikan yang memanggil sesuatu dari bawah tanah. Ia menelan ludah dan mulai merasa bahwa tempat ini bukan tempat yang seharusnya ia datangi. Namun sebelum ia sempat menutup jendela, ia mendengar suara samar dari arah semak-semak yang tidak jauh dari mobil. Suara itu bukan langkah kaki, bukan pula hembusan angin. Lebih seperti suara seseorang menarik napas panjang yang tertahan. Suara itu muncul sekali, lalu lenyap seolah tenggelam oleh kegelapan. Sopir itu menahan napas. Ia memaksa dirinya untuk tidak bergerak. Ia tahu bahwa rasa takut yang muncul di dalam dirinya bukanlah takut biasa. Ini adalah rasa takut yang muncul ketika seseorang merasa sedang berada sangat dekat dengan sesuatu yang tidak terlihat namun sangat sadar akan kehadirannya. Ia buru-buru menutup jendela dan mengunci pintu. Tangannya gemetar ketika ia menekan tombol pengunci. Jarum jam di dashboard menunjukkan waktu lewat tengah malam, namun terasa seperti waktu berhenti bergerak sejak beberapa menit terakhir. Sopir itu menarik napas panjang, memutar kemudi, dan memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun sebelum mobil benar-benar bergerak, ia mendengar sesuatu dari arah belakang mobil. Suaranya sangat pelan, namun cukup jelas untuk membuat jantungnya seketika berhenti berdetak. Suara itu seperti ketukan ringan pada kaca belakang. Satu ketukan. Lalu jeda pendek. Lalu ketukan kedua. Sangat pelan, tetapi jelas berasal dari luar mobil. Sopir itu membeku. Dingin menjalar dari tengkuk turun ke punggung. Ia tidak berani melihat spion. Tidak berani menoleh ke belakang. Hanya menatap lurus ke depan, dengan napas yang tercekik dan tangan yang kaku di atas kemudi. Ketukan itu tidak berlanjut. Namun keheningan yang mengikuti membuat suasana semakin menakutkan. Dengan sekuat tenaga ia tancap gas keluar dari bukaan gelap itu. Ban mobil memercikkan tanah basah, mesinnya meraung seperti ikut panik. Ia mengarahkan mobil kembali ke jalan semula, meninggalkan tempat kosong itu sejauh mungkin. Ketika mobil memasuki jalan utama desa, sopir baru menyadari betapa cepatnya ia mengemudi. Ia menurunkan kecepatan sambil menarik napas panjang. Meski mobil bergerak menjauh dari lokasi yang membuat darahnya nyaris berhenti mengalir, rasa aneh dari dalam mobil belum hilang. Suasana kabin masih terasa dingin, meskipun seharusnya panas tubuhnya cukup untuk menghangatkan ruang sempit itu. Ia kembali melihat kaca spion kiri. Kosong. Lalu kaca spion kanan. Kosong. Ia memberanikan diri melihat spion tengah. Kosong. Ia memperhatikan dengan sangat teliti, berharap tidak ada bayangan samar atau bentuk yang tidak seharusnya ada. Namun keheningan yang ia rasakan justru semakin membuatnya gelisah. Bukan hanya udara di dalam mobil yang terasa berat, tetapi juga perasaan bahwa sesuatu dari tempat tadi ikut terbawa. Ia merasakan tekanan halus, seperti ada seseorang yang duduk di belakang dan memperhatikannya, meski matanya tidak melihat apapun. Beberapa menit kemudian, sopir itu memutuskan berhenti di sebuah warung kecil yang masih buka. Warung itu diterangi lampu kuning redup, dengan rak makanan sederhana dan bangku kayu di depannya. Seorang pria tua menjaga warung itu, duduk sambil merokok dengan ekspresi lelah. Warung ini sering menjadi tempat persinggahan para sopir malam yang ingin sekadar menghangatkan diri atau membeli minuman. Sopir itu memarkir mobil dan membuka pintu. Saat kakinya menyentuh tanah, tubuhnya terasa ringan, seperti beban besar yang menempel di punggungnya sejak tadi tiba-tiba terlepas. Udara di luar terasa jauh lebih hangat dibandingkan dinginnya kabin mobil. "Pak, pesan kopi." Sopir itu mencoba bersuara normal, namun suaranya terdengar serak. Pria tua itu mengangguk. Ia menyiapkan minuman panas dan meletakkannya di meja kayu. Sopir itu duduk dan merasakan tangan yang masih gemetar saat memegang gelas. Pria tua itu memerhatikan gelagatnya, lalu bertanya dengan suara rendah. Kelihatan pucat. "Ada apa?" Awalnya sopir ragu ingin bercerita. Ia takut dianggap mengada-ada atau panik tanpa alasan.
Namun pria tua itu memiliki raut wajah yang penuh pengertian. Pada akhirnya, sopir itu menceritakan seluruh kejadian sejak ia melihat perempuan itu berdiri di bawah pohon besar hingga ketukan misterius di kaca mobil. Pria tua itu mendengarkan tanpa memotong. Ia hanya menghisap rokoknya dan mengangguk pelan. Setelah sopir selesai bercerita, pria tua itu meletakkan rokoknya dan berkata dengan suara berat, "Kamu tidak salah lihat. Tidak salah dengar. Yang kamu bawa itu bukan orang." Sopir itu menegang. Tangannya berhenti gemetar, tetapi dadanya justru makin sesak. Pria tua itu melanjutkan, "Beberapa sopir juga pernah bawa perempuan itu. Semua ceritanya hampir sama. Ia muncul di bawah pohon dekat jembatan itu. Minta diantar pulang. Membawa mereka ke tempat yang kosong. Lalu menghilang." Sopir itu merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Pria tua itu menatap jauh ke arah jalan gelap. "Perempuan itu dulu tinggal tidak jauh dari tempat yang kamu datangi. Tapi ia ditemukan meninggal di sungai bawah jembatan itu. Sudah lama. Tapi sampai sekarang, ia seperti masih mencoba pulang." Sopir itu terdiam. Suara pria tua itu terdengar seperti gema dari dunia lain, seolah membuka tabir misteri yang seharusnya tidak disentuh manusia. Malam itu, sopir memahami satu hal. Ada perjalanan yang tidak boleh dilakukan seorang diri. Ada penumpang yang tidak seharusnya diantar. Namun cerita ini belum selesai. Karena apa yang ia alami setelah pulang dari desa itu justru menjadi bagian paling menegangkan dari seluruh kisahnya. Malam itu boleh saja telah ia tinggalkan dengan jarak yang cukup jauh, namun bayangannya tetap menempel seperti noda gelap yang tidak bisa hilang. Sopir itu duduk lama di warung kecil tersebut, menatap uap kopi yang perlahan menipis, seakan menunggu keberanian muncul dari dasar dirinya. Setelah mendengar cerita pria tua itu, rasa takutnya tidak berkurang. Justru semakin kuat, semakin menekan, semakin nyata. Ia kini tahu bahwa apa yang ia alami bukan sebatas halusinasi atau kelelahan malam. Ia benar-benar telah membawa sesuatu yang tidak hidup dan tidak mati, sesuatu yang mencari pulang namun tidak lagi memiliki rumah untuk kembali. Setelah merasa cukup tenang, sopir itu berpamitan kepada pria tua penjaga warung. Pria itu hanya memberi satu pesan sebelum ia kembali ke mobil. Hati-hati di perjalanan pulang. Kadang, yang seperti itu tidak langsung pergi. Pesan yang singkat, namun cukup untuk membuat langkah sopir itu berat saat menuju mobilnya. Ia membuka pintu mobil dan merasakan udara dingin kembali menyergap. Aroma lembab yang aneh masih menggantung di dalam kabin. Seakan seseorang baru saja duduk di kursi belakang. Ia menyalakan mesin, menarik napas dalam, dan mulai menyusuri jalan yang mengarah kembali ke kota. Lampu kota di kejauhan tampak seperti garis tipis yang menggantung di atas tanah gelap. Ia menatapnya seperti seseorang yang melihat harapan dari ujung lorong yang suram. Namun semakin mobil melaju, semakin ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam mobil. Udara tidak sekadar dingin. Ada perasaan lain. Perasaan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Ia fokus pada jalan. Tidak ingin melihat spion tengah. Tidak ingin melihat bayangan apapun di kaca belakang. Ia hanya ingin sampai ke rumah secepat mungkin dan mengakhiri malam yang terasa panjang dan melelahkan itu. Namun perlahan, sesuatu mulai terdengar dari belakang. Suara yang hampir tidak terdengar. Suara yang sama seperti yang ia dengar di jembatan. Suara seseorang menarik napas panjang yang tertahan, seolah menghilang dan muncul kembali dalam gelombang yang tidak beraturan. Sopir menggenggam kemudi lebih kuat. Matanya menatap lurus ke depan, menolak membiarkan rasa penasaran mengambil alih. Tapi suara itu semakin jelas. Seperti desahan yang timbul tenggelam dari penjuru gelap kabin. Ia meraih tombol radio, berharap suara musik dapat mengusir suasana mencekam itu. Namun saat ia menyalakannya, radio kembali hanya memancarkan suara statis. Sama seperti sebelumnya. Hanya suara kresek yang mengikuti ritme detak jantung yang kacau. Ia buru-buru mematikannya lagi. Dalam keheningan, suara lain mulai muncul. Kali ini lebih dekat. Lebih nyata. Seperti kain basah yang meneteskan air di atas jok. Tetesan demi tetesan. Pelan. Berirama. Sopir itu merasa tenggorokannya tercekat. Ia tahu suara itu tidak bisa datang dari dirinya. Tidak dari AC. Tidak dari mesin. Tidak dari kaca. Itu suara seseorang. Seseorang yang tidak seharusnya berada di sana. Ia tetap menatap lurus ke depan, namun matanya mulai dipenuhi air.
Ia tidak boleh berhenti. Ia tidak boleh melihat spion. Ia tidak boleh memberikan kesempatan pada rasa takut untuk menguasai dirinya sepenuhnya. Namun ketakutan, seperti biasa, selalu menemukan jalan. Tiba-tiba, dari kaca depan, ia melihat bayangan samar di pinggir jalan. Bayangan bergaun putih. Rambut panjang. Berdiri menghadap mobilnya. Ia mengerem mendadak. Ban mobil berdecit keras. Tubuhnya terhempas ke depan lalu kembali ke posisi semula. Namun ketika ia mengangkat wajah, bayangan itu tidak ada. Dadanya naik turun cepat. Ia memegang dadanya sendiri, mencoba menarik napas panjang. Sampai akhirnya ia kembali menjalankan mobil, kini dengan kecepatan yang lebih perlahan. Setelah beberapa menit, ia akhirnya keluar dari jalan desa dan masuk ke wilayah kota. Lampu-lampu kembali muncul. Toko-toko yang masih buka menjadi penanda bahwa dunia masih normal, masih hidup, masih penuh manusia. Sopir itu mulai merasa sedikit aman. Udara di dalam mobil pun perlahan terasa sedikit lebih hangat. Tetesan aneh di kursi belakang tidak terdengar lagi. Ia menepi di sebuah minimarket besar di pusat kota. Tempat yang terang benderang. Tempat yang ramai. Tempat yang normal. Ia mematikan mesin, menundukkan kepala, dan menarik napas panjang. Sudah selesai. Ia meyakinkan dirinya. Semua hanya ikut sampai sini. Tidak akan ikut pulang. Ia turun dari mobil dan masuk ke minimarket untuk membeli air mineral. Cahaya lampu yang terang membuat tubuhnya sedikit mengendur. Ia bahkan sempat tersenyum kecil, walau lemah, pada kasir yang menatapnya aneh karena wajahnya terlihat begitu pucat. Namun saat ia keluar dari minimarket, semuanya berubah kembali. Jalanan memang ramai. Mobil lalu lalang. Lampu kendaraan berseliweran. Tetapi ketika ia mendekati mobilnya, langkahnya terhenti. Ia berhenti tepat 1 meter dari pintu mobil dan tubuhnya membeku. Di pintu belakang mobil, di bagian kaca luar, ia melihat sesuatu. Bukan bayangan. Bukan pantulan. Bukan embun. Melainkan jejak tangan. Jejak tangan kecil berwarna pucat, seperti bekas seseorang yang menyentuh kaca dari luar. Jejak itu tidak hanya 1. Ada 3. Semua terlihat seperti bekas tangan perempuan dengan jari yang kurus panjang. Jejak itu mengarah ke atas, seakan seseorang mencoba mengintip ke dalam mobil dari luar jendela. Sopir itu merasakan kepalanya berputar. Urat lehernya menegang. Tubuhnya menggigil tak terkendali. Ia melangkah perlahan, mendekati kaca itu. Jemarinya menyentuh permukaan kaca. Jejak itu nyata. Basah. Dingin. Segar. Seolah baru dibuat beberapa detik lalu. Ia melangkah mundur spontan. Beberapa orang sekitar menatapnya, namun tidak ada yang benar-benar memperhatikan apa yang ia lihat. Tidak ada yang melihat jejak tangan itu. Hanya dirinya. Hanya ia seorang yang melihat bukti bahwa perempuan itu tidak hanya menghilang, tetapi mungkin ikut bersamanya lebih jauh daripada yang ia kira. Ia membuka pintu depan dan kembali masuk ke dalam mobil. Tangannya gemetar ketika memegang kemudi. Ia mengunci pintu dengan cepat, seolah takut sesuatu dari luar mencoba masuk lagi. Namun saat ia menyalakan lampu kabin, jantungnya langsung berhenti sekejap. Di kursi belakang, tempat perempuan itu duduk sebelumnya, terlihat bekas duduk yang basah. Sangat jelas. Seperti seseorang baru saja duduk di sana beberapa detik sebelum ia kembali ke mobil. Bekas itu perlahan memudar. Seperti menguap. Seperti lenyap. Sopir itu tidak bisa menahan lengannya yang gemetar. Ia memejamkan mata dan membaca doa pelan, menyebut nama Allah dengan suara yang terputus-putus. Namun meski begitu, rasa dingin yang menusuk tetap ada. Rasa itu tidak hilang. Karena malam itu, sopir sadar bahwa sesuatu telah ikut pulang bersamanya. Dan ia masih belum tahu apa yang akan terjadi ketika ia sampai di rumah. Perjalanan pulang dari minimarket menuju rumah hanya memakan waktu sekitar 20 menit. Namun bagi sang sopir, itu terasa seperti perjalanan paling panjang yang pernah ia lakukan. Setiap lampu jalan terasa seperti pengingat bahwa ia belum sepenuhnya aman. Setiap bayangan pohon yang bergerak karena angin membuat tubuhnya merinding. Dan setiap suara kecil di dalam mobil, entah dari suspensi, dari jalan berlubang, atau dari barang di dashboard, terasa seperti bisikan lain dari sosok yang terus mengikutinya. Ketika akhirnya ia masuk ke area perumahan kecil tempat tinggalnya,
Suasana terasa sepi. Hanya beberapa rumah yang lampunya masih menyala. Sisanya sudah gelap, seperti sedang tertidur, tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya memasuki lingkungan itu. Ia memarkirkan mobil di depan rumahnya. Rumah sederhana, satu lantai, dengan halaman kecil dan lampu teras yang redup kekuningan. Biasanya ia merasa nyaman setiap kali sampai di rumah, namun malam ini rasa nyaman itu seperti ditelan oleh udara dingin yang membuntutinya. Ia mematikan mesin mobil dan menatap pintu rumahnya. Satu langkah lagi menuju tempat yang seharusnya menjadi perlindungan. Namun tak kenapa, malam ini rumahnya justru terasa seperti tempat yang paling berbahaya. Ia menelan ludah dan bersiap turun. Tetapi sebelum membuka pintu, ia menatap spion tengah. Sekilas. Hanya sekilas. Namun cukup untuk membuat detaknya berhenti sejenak. Di ujung spion, di bagian paling gelap dari kursi belakang, ia melihat sesuatu bergerak. Sangat pelan. Seperti kain yang tertiup angin. Namun di dalam mobil tidak ada angin. Sopir itu menutup matanya rapat. Ia memaksa dirinya untuk tidak melihat lagi. Tidak ingin memastikan. Tidak ingin tahu. Ia membuka pintu dan keluar dengan cepat. Udara luar terasa lebih hangat dibandingkan udara dalam mobil. Ia berjalan cepat ke pintu rumah, mengeluarkan kunci dengan tangan yang gemetar. Ia membuka pintu dan masuk, lalu menutupnya kembali dengan keras. Sunyi. Gelap. Hanya suara napasnya yang berat terdengar di ruang tamu kecil itu. Setelah menyalakan lampu, ia baru sadar betapa tegangnya otot tubuhnya. Ia bersandar pada dinding, memejamkan mata, dan mencoba menenangkan diri. Ia berpikir semuanya sudah selesai. Ia sudah sampai rumah. Ia sudah keluar dari mobil. Sosok itu tidak mungkin mengikutinya masuk. Namun pemikiran itu pecah ketika suara tok, 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 terdengar dari luar. Sopir itu membuka mata dengan cepat. Suara itu berasal dari teras. Dari arah mobil. Ia melangkah pelan ke jendela. Tangannya gemetar saat ia menyibakkan sedikit tirai. Dari balik kaca, ia melihat hal yang membuat darahnya membeku. Lampu teras yang redup hanya menerangi sebagian mobil. Tapi cukup untuk melihat bahwa pintu belakang mobilnya terbuka. Terbuka sedikit, seakan seseorang keluar darinya tanpa menutup rapat pintunya. Jantungnya berdebar keras. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang benar-benar keluar dari sana. Ia menutup tirai kembali, napasnya semakin berat. Namun sebelum ia sempat mundur, ia mendengar suara lain. Suara langkah pelan. Di luar. Di dekat jendela. Seperti kaki tanpa alas yang berjalan di atas lantai teras yang kasar. Sopir itu menahan napas. Tubuhnya kaku. Ia tidak berani bergerak. Langkah itu berhenti tepat di depan jendela. Sunyi. Hening. Kosong. Lalu, tek, tek, tek. Seseorang mengetuk kaca jendela dari luar. 3 kali. Perlahan. Seperti seseorang yang menunggu untuk diperhatikan. Sopir itu mundur 1 langkah. Lalu 2 langkah. Sampai akhirnya ia berdiri di tengah ruang tamu, gemetar tanpa bisa mengendalikan dirinya. Ia berusaha berpikir. Berdoa. Apa saja. Namun pikirannya kosong. Semuanya hilang digantikan ketakutan yang membuat tubuhnya seperti tidak lagi miliknya sendiri. Ketukan itu berhenti. Namun suara lain menggantikannya. Suara kain gesek. Suara rambut basah terseret. Suara napas samar, panjang, dan dingin, tepat di balik dinding rumahnya. Seolah sesuatu sedang menempelkan wajahnya ke dinding itu. Mencari celah untuk melihat ke dalam. Sopir itu menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Lalu, lampu ruang tamu berkedip. 1 kali. 2 kali. Hingga akhirnya mati sepenuhnya. Rumah itu tenggelam dalam gelap total. Dan di dalam gelap itu, ia mendengar suara paling jelas sejak malam itu dimulai. Bisikan. Lembut. Dekat. Seperti seseorang berdiri tepat di belakang telinganya. Kamu tadi bilang, mau antar aku pulang, kan? Gelap menelan seluruh ruangan, menyisakan hanya suara napas sang sopir yang tersengal-sengal. Ia tidak sanggup bergerak. Tidak sanggup menoleh.
bisikan itu terlalu dekat. Terlalu nyata. Terlalu dingin. Suasana hening selama beberapa detik terasa seperti menahan seluruh dunia agar tidak bergerak. Lalu, tiba-tiba, lampu yang mati kembali menyala dengan keras, menghasilkan kilatan cahaya putih yang menyilaukan. Dalam cahaya itu, sang sopir spontan menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada sosok perempuan. Tidak ada rambut panjang basah. Tidak ada wajah pucat dengan mata hitam yang memandanginya. Namun ada satu hal yang membuat tubuhnya melemah seketika. Di lantai, tepat di belakang tempat ia berdiri, terdapat jejak kaki basah. Jejak kecil dan tipis, seperti kaki seorang perempuan. Jejak itu membentuk garis lurus, menuju pintu depan rumahnya. Pintu depan terbuka sedikit. Berayun pelan, seakan sesuatu baru saja keluar. Angin malam masuk, membawa aroma lembab yang sama seperti saat perempuan itu duduk di jok belakang mobilnya. Sopir itu mendekat perlahan, menahan napas. Ia membuka pintu lebih lebar dan menatap keluar. Tak ada apa-apa di halaman. Tak ada siapa-siapa di jalan. Semua terlihat normal, kecuali satu hal. Pintu belakang mobilnya yang tadi terbuka kini tertutup rapat, seperti tidak pernah disentuh. Seperti tidak pernah ada yang duduk di sana. Sang sopir menutup pintu rumahnya perlahan. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding, mencoba mengatur napas. Namun ia tahu, apapun yang datang malam itu mungkin bukan penumpang pertama, dan bukan yang terakhir. Ia menghela napas panjang dan mengucap lirih. Allah, lindungi aku. Dan entah kenapa, dari arah luar jendela, samar-samar terdengar suara lembut. Seolah seseorang membalasnya. Terima kasih sudah mengantar aku pulang. Sunyi. Dan malam itu berakhir dengan misteri yang tidak pernah bisa ia jelaskan. Tidak kepada keluarga, tidak kepada teman, dan tidak kepada siapapun. Satu hal yang ia lakukan setelah kejadian itu hanyalah satu. Setiap kali mengemudi malam hari, ia tidak pernah lagi menengok ke kursi belakang. Dan jika suatu malam, saat Anda sedang naik taksi atau ojek mobil, Anda merasa seperti ada yang duduk di belakang, padahal Anda sendirian. Mungkin Anda sedang melewati jalan yang sama. Jalan tempat sosok itu pernah meminta untuk diantar pulang. Dan ia mungkin sedang memperhatikan Anda. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jika Anda menyukai kisah horor seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak kisah misteri nyata lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, terutama saat berkendara malam hari.